Kita langsung ke Bang Johnson mendengar penjelasan Saka tadi antara BAP mungkin yang dibawa dan hasil dari persidangan sampai akhirnya dibebaskan Saka. Berbanding terbalik kontraproduktif. Bang Johnson melihatnya seperti apa Bang kasus ini Bang? Aduh, yang pertama saya jadi sedih, benar, saya sedih benar jadinya. Pertama tentu saya dengan kesedihan saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Pina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya. Saya sedih betul dengar ini, ya. Kita nggak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak. Nah, tapi saya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan sudah dimunculkan di 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia gaib. Dan semua ini mengundang persepsi banyak orang. Dan saya jadi sedih, saya takut kalau saya nggak hati-hati, korbannya makin banyak. Bukan hanya anak dari seorang ibu, bukan hanya anak-anak Cirebon. Di seluruh Indonesia ini bully, ini persoalan. Saya sedih banget. Korban salah sasaran maksudnya Bang? Iya, bully juga, salah sasaran juga. Dan ya ada indikasi, saya kalau mau ngomong terus terang, ya agak bahasa Cirebon sedikit, justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi kalau saya lihat ini diskusinya, kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat. Yang sudah banyak keterlanjuran gitu ya. Nah, jadi saya harus hati-hati. Tapi saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara, kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia Police Watch begitu. Tapi saya kira nanti ada bapak-bapak di sini yang juga akan bisa membantu mencerahkan kita supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan 3 dunia yang membuat kita makin nggak karu-karuan menurut saya. Ya. Tentu kalau profesi saya begitu, saya mau masuk pada dunia nyata. Kebetulan profesinya hukum, saya memulai dari fakta hukum. Ya. Pertama, fakta hukumnya. Ini peristiwa kematiannya Vina dan Eki. Saya ulangi lagi. Ini persoalannya kematian Vina dan Eki. Pertanyaannya kematiannya Vina dan Eki karena apa? Ya kan? Kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya, yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua katanya ada pembunuhan. Yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan. Ya kan? Tapi muncul lagi persoalan-persoalan baru. Ya, selain ada 3 dunia sekarang, karena ini mau pilkada juga, jadi masuk lagi soal politik. Ini yang menurut saya kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai saya juga ikut memperkeruh keadaan, bukannya malah membantu. Ya, maksudnya TV One juga begitu, karena concernnya TV One kan sebenarnya mau melawan bully. Kami ingin semuanya transparan Bang Johnson. Kami ingin semuanya transparan Bang. Mau melindungi perempuan dan anak sebagaimana undang-undang yang baru yang sekarang dikeluarkan, ya kan, dengan pendekatan keadilan yang baru. Ya, bukan malah memperkeruh keadaan begitu ya. Nah, kalau kita masuknya dari situ ya, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana proses itu berkembang. Nah, kalau saya menggunakan pakai fakta-fakta hukum, maka dengan segala rasa hormat saya, ya, teman-teman yang memiliki media sosial, ya, yang sekarang terus-menerus
di mana rekaman yang ada hubungannya dengan kegiatan goib dengan segala rasa hormat, karena itu di setel terus di mana-mana, ya suara itu, suara dia kesurupan itu terus menerus di mana-mana, dan menurut saya itu bukan hukum dengan segala rasa hormat saya pada kita semua, punten, supaya nih kita jernih ya, punten nih, ya harus agak hati-hati. Apalagi ini difilmkan dan sudah ditonton pada waktu saya menonton, akibat saya terganggu dengan kasus ini karena saya mencintai Cirebon, saya lama mengajar di sana mulai dari muda, jadi saya kaget-kaget dengan ini semua. Tapi kita tidak bahas film sama sekali, Bang Johnson. Kita tidak bahas film sama sekali. Tidak bahas film sama sekali dan tidak bahas medsos. Makanya saya bilang saya masuk main di fakta saja. Ya. Nah, persoalannya adalah ini kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, atau kasus pembunuhan dan perkosaan. Kalau dilihat persoalannya ini, awalnya ini kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polsek. Nah, yang nangani TKP pertama pasti Polsek. Nah, bagaimana ini penanganannya kasus ini? Nah, itu yang saya tidak begitu jelas dan saya harus hati-hati. Kemudian kasus ini berkembang, kalau lihat penjelasannya Ibu Titin tadi ya, kasus ini bergeser ke Polres. Kemudian Polres menangani ini. Berkasnya dibuat. Tapi kalau lihat dakwaannya, nah saya ngomong dakwaan ini. Ya. Karena kan hasil penyelidikan dan penyidikan ini kan menghasilkan BAP yang Ibu Titin pegang. Nah, supaya sampai ke sidang kan diperiksa dulu oleh jaksanya. Setelah polisinya melakukan pemeriksaan, ya kan? Baru kalau itu diterima. Mic-nya boleh sambil lurus, Bang, supaya jelas. Jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dasarnya sidang adalah dakwaan. Dasarnya dakwaan adalah berkas perkara. Ya, ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta. Ya. Nah, dari Polsek kecelakaan lalu lintas ke Polres mulai soal pembunuhan. Ya. Nah, ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya, Vina dan Eki ini matinya karena apa? Itu harus jelas. Dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi, meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. Ditambah apa yang dialami Saka tadi, Bang Johnson? Ya, apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman. Dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang, apapun peristiwa pengadilan, pengadilan harus dianggap benar. Loh, pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal. Baik. Bang Fedrik, pengadilan bisa nggak benar kalau berkasnya nggak benar dari awal. Bang Fedrik, komentar dulu. Ya, menurut saya itu berkelebihan ya. Karena suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah, tiada sesuatu upaya apapun yang bisa dilakukan itu inkrah. Kecuali melakukan PK masih bisa. Sedangkan yang sekarang yang saya mendengar, saya membaca berkas-berkas ini, yang jelas satu, bahwa putusan ini sudah inkrah. Sudah ada pengakuannya Saka dalam persidangan yang menurut catatan-catatan yang ada di berkas, yang dalam putusan pengadilan. Pengakuannya Saka melakukan pemukulan dan sebagainya. Apapun dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan dipaksa atau diancam, tapi ini sudah diperiksa oleh hakim. Taruhannya nyawa tadi, sampai disetrum, dianiaya. Ya itu kan katanya. Sebentar dulu Pak Freddy, ya kan? Kita kan tahu semua bahwa pernah terjadi Sengkon dan Karta, Pak. Dan
dan Saka masih punya hak untuk mengajukan PK, Pak. Jadi Bapak juga jangan terlampau cepat Betul mengatakan Pak, saya itu. kan bilang upaya yang dilakukan, silakan lakukan PK untuk membela di status dia yang sebagai terpidana. Kan begitu kan Pak? Tetapi bagaimanapun dia PK, tidak akan bisa merubah kasus yang sudah diputus. Karena ada 7 terdakwa yang terpidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Kan? Itu baru Bapak berdiskusi soal Saka. Kalau misalkan nanti ditemukan yang 3, ternyata yang 3 itu bercerita dan fakta-faktanya lebih buruk dari apa yang dijelaskan Saka, bagaimana Pak Freddy bisa menjamin itu? Ya silakan, dalam hal ini adalah tugasnya polisi untuk mencari 3 orang yang menurut pengakuannya belum ketahuan identitas yang benar. Iya, Kan polisi sudah melakukan BPPU kan kalau begitu cara kan, berpikir Pak? Bapak begitu, ini kan persoalannya bukan cuma polisi. Kan berkas perkara pidana ini atas asas kematian Vina dan Eki ini kan ke polisi, ke jaksa, ke pengadilan, terus ke film, terus ke dunia gaib, terus ke TV One, terus kemana lagi, kemana lagi. Jadi nggak bisa Pak, Bapak hanya mengatakan normatif saja. Karena buktinya rakyat semua menuntut keadilan sekarang atas apa yang sudah terjadi sekarang ini. Bang Hendrik. Nggak bisa begitu menurut saya. Ya. Nggak bisa pendekatannya normatif Pak. Betul. Nggak bisa Pak. Keadilan Ini itu udah bisa bahaya dapatkan betul, itu Pak. berdasarkan hukum Pak. Kita ini negara hukum. Bukan berarti dalam hal kita bisa dalam hal ini mendiskreditkan Polri atau mendiskreditkan hakim. Ini kan suatu kejadian yang sudah terjadi, upaya hukumnya PK. Lah silakan dalam hal ini sebagai pengacaranya daripada si Saka itu melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kan gitu. Kalau PK-nya misalkan kandas Pak, ya berarti mau nggak mau kita harus terima kan. Pak begitu, Freddy Pak. jangan terlampau cepat seolah-olah saya bicara di sini dalam rangka mendiskreditkan Pak. Jangan begitu, karena rakyat menuntut keadilan bukan dalam rangka mendiskreditkan polisi, mendiskreditkan keluarga ini, mendiskreditkan Saka, mendiskreditkan. Jangan salah, nggak ada niat kami begitu. Justru ini harus diungkap. Apakah putusan ingkrah bisa diungkap lagi, Pak? Menurut saya, jangan begitulah. Ini kan demokrasi dan ingat, hukum itu sekarang ini jadi alat politik juga. Jadi harus hati-hati kita, harus hati-hati Pak, menurut saya. Bang Fredrik. Hukum itu kan memang alat daripada politikus Pak. Dari zaman Roma sampai sekarang itu tetap sama Pak. Tidak mungkin bisa hukum di atas politikus Pak. Di dunia manapun, hukum itu adalah alat daripada politikus. Dan satu hal Pak, marilah kita mengajarin rakyat kita ini menghormatin hukum. Kita mencari keadilan tapi kita tidak menabrak hukum. Silakan melalui upaya hukum yang benar. Ya. Itulah yang kami harapkan. Nah, Bapak bicara kayak begitu kan? Betul. Nah, harusnya kan kalau menegakkan hukum itu dengan cara-cara yang benar, dengan standar-standar yang benar. Kalau misalkan berkasnya itu hasil penyiksaan bukan cuma salah tangkap. Hasilnya adalah proses-proses SOP-nya tidak dijalankan secara benar. Bagaimana itu bisa kita terima? Itu ada soal prosedur, ada soal etika, ada soal moral, ada soal integritas dari aparat penegak hukum sendiri yang sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kasus ini juga dipersoalkan oleh rakyat. Karena rakyat bertanya-tanya bagaimana. Misalnya, ini saya kasih lihat ya. Semua ini saya kira menuntut untuk dicari DPO-nya. Nah sementara polisi dari awal DPO-nya siapa? Dalam konteks apa? Apakah perkara perkosaan, perkara lalu lintas, perkara pembunuhan, atau perkara dalam film, atau perkara yang mana? Ayo. Sementara polisi kita dukung untuk menjalankan konstitusi. Jadi persoalannya begini, penegakan hukum ini semua kan dalam rangka menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan kan. Ternyata ini bukan hanya keadilan untuk Vina dan Eki, tapi juga untuk kita semua, terutama juga masyarakat di Cirebon. Saya sepakat Pak, dalam hal ini adalah kita mencari keadilan. Yang dalam hal ini saya yang melihat, itu adalah bahwa kita jangan menabrak hukum. Apapun Pak, pengakuan daripada saudara Saka yang mengatakan disiksa Pak, kan dia sewajarnya itu atau dia sudah lakukan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam sidang. Dia harus mengajukan kepada hakim. Dia mencabut berita acaranya, kemudian hakim pasti akan melakukan pemeriksaan saksi verbalisan Pak. Penyidik akan dipanggil, itu akan dibongkar. Tetapi dalam catatan
yang putusannya Pak, dia mengaku semuanya Pak. Bagaimana kita bisa mendalilkan daripada pengakuan sepihak. Bu Titin daripada singkat, saudara Bu Titin Saka, singkat Pak. sebelum kita closing. Gini, saya tuh sebetulnya nggak mau berdebat, tapi kita sama-sama baca ini. Kalau masalah DPO dan sebagainya, kalau aja siapapun yang punya kepentingan yang sama, yuk Pak, kalau misalnya saya tuh sangat dekat dengan kepolisian Pak. Saya sangat dekat dengan kepolisian. 1988 sampai 2013 saya sangat dekat. Saya sangat dekat dengan kepolisian dan saya seperti merupakan bagian dari mereka karena tempat main saya di situ. Kalau di Cirebon mungkin paham. Saya itu sangat dekat dengan kepolisian. Saya menghormati orang-orang yang pernah menjadi Kapolres di sana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kita tidak mendiskreditkan polisi Ya, sama kepolisian. sekali. Karena dari Sebetulnya Tibuan nggak kami ada, juga berusaha cuman mengundang, Bu Titin. Kami maksudnya saya berusaha gini loh. mengundang Humas dari Polda Jabar, tapi Ya. beliau belum berkenan untuk hadir di Catatan Demokrasi malam hari. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi Pemirsa. Tetaplah bersama kami.